Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan biar Allah memberikan kepintaran kepada kita ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kita, berikanlah keselamatan kepada kami, berikanlah kemurahan rezeki-Mu kepada kami, berikanlah kesehatan, semoga yang sakit cepat Allah angkat penyakitnya, semoga yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga mengabulkan doa-doa kita, memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, melancarkan ketika kita belajar, kita cepat paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tema. Tema itu kita sudah masuk subtema 2 ya. Kalau kemarin kita belajar subtema 1, sekarang sudah masuk subtema 2. Ya, subtema 2 itu dari pembelajaran pertumbuhan ya, faktor pertumbuhan dan perkembangan. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang SKI dan fikih. Nah, di SKI dan fikih ini kalian belum dapat bukunya ya, jadi nanti ditulis materinya ya. Insya Allah tidak banyak kok ya. Nah, tema ini silahkan disimak ya, karena di tema ini kalian akan belajar tentang penjumlahan. Nah, perhatikan. Di subtema itu, di tema 1 itu kalian akan belajar penjumlahan biasa, penjumlahan menyimpan, pengurangan biasa, pengurangan dengan meminjam, perkalian susun 1, perkalian susun 2. Kalau kalian perkalian susun 1 dan susun 2 sudah paham, maka Bapak akan masuk di perkalian susun 3. Kemudian pembagian. Nah, gitu ya, pembagian menggunakan hitungan kumis gitu ya. Nah, jadi kalian harus betul-betul perhatikan dari awal ya, dari penjumlahan. Bapak akan menjelaskan secara detail, maksudnya itu pelan-pelan, enggak banyak materi di penjumlahan biar kalian tidak bingung ya. Bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara meminjam gitu ya. Nah, perhatikan, di sini masih penjumlahan biasa. Ya, penjumlahan biasa. Kalau penjumlahan biasa, cara menghitungnya seperti ini. 12 ditambah 40. Berarti kalau penjumlahan biasa itu tidak menyimpan ya. Nah, contohnya 12 tambah 40. Kalau begini ya contohnya ya. Nah, Bapak ubah dulu. Berarti ini menjadi 17 ya, 17 tambah 41 ya. Nah, oke, perhatikan di sini. Di sini ada 17 ditambah 41. Bagaimana cara mengerjakan, Pak? 17 ditambah 41. Nah, 17 di atas, 41 di bawah. Nah, kalian balik boleh ya, karena di sini ada 2 suku ya. Ada puluhan, ada satuan, ada puluhan satuan gitu. Boleh dibalik gak apa-apa ya. Nah, cara mengerjakannya itu ingat selalu dikerjakan dari belakang. Jadi 7 ditambah 7 tambah 1. 7 tambah 1 itu berapa, Pak? 8 ya. Berikutnya 1 tambah 4 5 ya, jadi jumlahnya itu 17 tambah 41 itu 58 ya, 58. Nah, berikutnya 236 ditambah 23. 236 ditambah 23. Nah, ini tidak boleh dibalik ya, karena lebih besar yang 200. Ini ratusan, ini puluhan. Jadi yang ratusan, yang 200 itu taruh di atas karena besar. Kemudian cara meletakkan yang 23 itu jangan lurus di depan ya. Kalau seperti ini gak boleh. Nah, seumpama seperti ini ya, itu gak boleh ya. Caranya kalian seperti ini ya. Nah, lurus ya. 6 itu 6 lurus 3
3 lurus 2, 2 lurus kosong gitu di sini ya. Nah, kemudian cara menghitungnya dari mana Pak? Cara menghitungnya itu tetap dari belakang gitu ya. Cara menghitungnya kita hitung 6 tambah 3 berapa? 9. Kemudian 3 tambah 2 5. Kemudian 2 tambah kosong, di sini kosong ya, di sini 0 atau kosong. 2 turun gitu ya, karena ditambah kosong. Nah, ini penjumlahan biasa. Sekarang masuk di penjumlahan dengan menyimpan ya. Penjumlahan dengan menyimpan. Bagaimana caranya Pak penjumlahan dengan menyimpan? Jadi kalau kalian menjumlahkan itu masih disimpan kalau besar gitu ya, kalau lebih dari 9 ya. Contohnya seperti ini, kalau lebih 9, 357 ditambah 272. Nah, cara mengerjakan sama dari belakang. 7 tambah 2 berapa? 9. Nah, berikutnya 5 tambah 7. 5 tambah 7 itu 12 ya. Nah, perhatikan 5 tambah 7 itu 12. Nah, maka kalian tulis yang 12 di bawah, 2 angka yang belakang itu di bawah. Kalau 13 gimana Pak? Berarti ini 3 ya. Intinya yang kalian tulis itu angka yang di belakang. Kalian tulis angka di belakang itu di bawah, kemudian satunya disimpan. Berarti satunya kalian simpan. Kalau kalian menyimpan, jangan lupa kalian mau taruh di sini kayak terserah di mana aja. Yang penting kalian ingat yang kalian simpan. Nah, sekarang 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berapa Pak? 3 tambah 2 itu 5. Kenapa 6 di sini Pak? Karena 1 ditambah 1 yang kalian simpan ya. 5 ditambah 1 sama dengan 6 ya. Jadi 357 tambah 272 itu sama dengan 629 ya. Sama dengan 629. Nah, gitu cara ngerjakan ya. Nah, oke, selanjutnya Bapak mau kasih contoh yang seperti ini. 655 tambah 616. Caranya sama, kalian kerjakan dari belakang. 5 tambah 6 itu 11. Kalian tulis di sini dulu 11. Berarti ditulis 1, disimpan 1, tulis 1. Kemudian 5 tambah 1 itu 6. Ditambah 1 yang kalian tuju menjadi ditambah 1 yang kalian simpan menjadi 7. 5 tambah 1 6. Kemudian tambah 1 7. Tulis semuanya. Kemudian 6 tambah 6 12. Pak, ini mau disimpan enggak? Kan lebih dari 9. Jangan disimpan. Kenapa? Karena 6 tambah 6 itu terakhir penghitungannya. Jadi kalau terakhir kalian tulis semua ya. Meskipun itu 72, meskipun itu 12, 15, 17 gitu ya. Kalian tetap tulis semuanya ya di sini. Jadi 6 tambah 6 itu 12. Kalian tulis semua. Oke, Bapak harap kalian paham ya. Nah, tunggu tugasnya ya dari Bapak. Oke, perhatikan sekarang kita masuk ke SKI ya. SKI itu Bapak akan menjelaskan tentang kebiasaan buruk bangsa Arab. Bangsa Arab itu mempunyai kebiasaan buruk sebelum Rasulullah itu lahir gitu ya, sebelum adanya Rasulullah SAW, sebelum adanya Islam gitu ya. Nah, apa saja kebiasaan buruk yang mereka lakukan? Mereka itu biasanya menyembah berhala, dewa, jin gitu ya. Matahari, bulan, bintang itu mereka anggap sebagai sesembahan, padahal itu tidak bolehnya mereka. Kemudian tahayul dan hantu ya, mitos-mitos itu mereka percaya gitu ya. Sehingga mereka sering membunuh anak bayi gitu ya, karena mitosnya jelek gitu ya. Nah, kemudian bangsa Arab pun juga suka minum minuman keras, mabuk di tengah jalan gitu, di pinggir jalan, sehingga mereka melakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah, itu dulu ini adanya sebelum Islam masuk.
Kemudian hidup boros dan suka berfoya-foya. Ya, orang bahasa Arab itu zaman dahulu itu memang rajin, pekerja keras, ya, berdagang gitu, tapi uangnya itu digunakan untuk berfoya-foya saja, ya, hanya menuruti nafsu gitu ya, tidak mereka gunakan untuk kebaikan, tidak untuk bersedekah, tidak untuk menolong orang lain gitu ya. Mereka apa ya namanya? Mereka itu hanya bekerja itu untuk kesenangan saja. Nah, suka bermain judi. Nah, ini hasil uang yang mereka gunakan itu hasil uang yang mereka dapat digunakan untuk bermain judi. Nah, berikutnya suka membuat persembahan kepada dewa-dewa. Nah, nama dewa-dewanya itu banyak, nanti kalian akan pelajari di materi berikutnya. Ya, dewa-dewa itu apa ya? Semacam menurut mereka kayak malaikat gitu ya, yang mereka sembah. Jadi mereka membuat sesajen. Dulu kan di Arab itu banyak patung-patung gitu ya, jadi mereka bikin sesajen di sekitar situ. Suka berbuat riba ya, membungakan uang pinjaman gitu ya, itu mereka lakukan juga ya. Bukan hanya sekarang yang membungakan ya, mereka pun zaman dahulu sudah ada riba itu ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Allah menghalalkan kalian berdagang, kalian meminjamkan uang, tapi Allah mengharamkan riba, kayak mengasih bunga, mengurangi timbangan, itu tidak boleh, itu namanya riba. Apabila melahirkan bayi perempuan, nah yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, mereka itu langsung dibunuh ya, langsung dikubur ya, menguburkan hidup-hidup ya. Karena apa? Karena mitosnya itu mereka akan kena malu, kena hina gitu ya, keluarganya ya. Padahal ibunya cewek loh ya, heran saya mah ya. Berarti saking bodohnya mereka ya, ibunya cewek, anak ceweknya dikubur gitu ya. Nah, seperti itu bodohnya mereka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian suka berkelahi. Suka berkelahi ini sering terjadi, mereka antar suku itu saling berkelahi, kan mereka itu mempunyai suku gitu ya. Suku yang satu sama suku yang lain itu saling berkelahi, saling salah paham gitu ya. Apalagi mereka itu hidupnya memang keras gitu ya. Hidupnya itu keras gitu. Jadi mereka suka baper gitu ya. Suka tidak menerima pendapat orang lain. Nah, itu untuk SKI, kebiasaan buruk bangsa Arab. Berikutnya Bapak akan jelaskan tentang fikih ya. Di fikih ini Bapak ingin membacakan bagaimana cara kalian niat ya. Sekarang kita belajar niat sholat. Ini gak usah ditulis ya. Yang di atas gak usah ditulis, yang ditulis ini bacaan niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur contohnya. Nah ini ya, ini saja yang ditulis, kalau ini gak usah ya. Nah perhatikan, ini contoh sunnah rawatib sebelum ya. Usolli sunnatal zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah gitu ya. Atau usolli sunnatal qabliyatan zuhri, yang penting ada qabliyah gitu ya. Qobliyah itu apa? Sebelum. Boleh kalian balik, Pak, saya kan udah terbiasa, Pak, usolli sunnata qobliyata zuhri. Boleh. Usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Boleh ya, qobliyah ada di sini boleh. Intinya ada kata qobliyah dan rakaataini gitu ya. Qobliyah itu sebelum. Nah, berikutnya ada sesudah ya, niat sholat rawatib sesudah sholat zuhur. Bagaimana Pak niatnya? Usolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ini ba'diyah itu setelah gitu ya. Bagaimana kalau saya balik, Pak? Nah, kalau kalian balik seperti ini, usolli sunnata ba'diyata zuhri. Nah boleh ya, ba'diyata zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Nah itu hanya perbedaan penempatan kata saja ya. Kalau artinya pun sama. Pak, saya gak bisa baca niatnya. Gak apa-apa, yang penting kalian sholat ya.
Yang salah itu yang tidak sholat. Akan tetapi lebih baik kalian membaca niat, ya itu akan lebih sempurna. Allah akan mencatat nilai kalian itu sebagai nilai pahala yang besar, seperti itu ya. Jadi kalian nanti diingat ya, ini bacaannya ditulis. Pak, ini zuhur Pak, kemudian kalau asar gimana Pak? Ya asri, ya usolli sunata qobliyatal asri, usolli sunatal asri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ini saja yang diubah. Zuhur itu kan zuhur. Kalau subuh gimana Pak? Berarti subhi. Nah, ini hanya contoh saja. Ini saja yang kalian tulis, yang lain tidak usah. Sebelum subuh, sebelum asar, sesudah isya, sebelum isya, gitu tidak usah. Ini hanya contoh saja ya. Nah, biar kalian ingat ataupun hafal ya. Dibaca terus ya, takutnya nanti ada soal ataupun hafalan seperti ini ya. Oke, itu saja menurut Bapak materi hari ini. Bapak gak ngasih tugas, silakan catat saja materinya ya. NTK-nya dicatat ya. Kemudian SKI-nya dicatat. Setelah itu niat sholat rawatib dicatat. Cuman sampai dari sini saja ya. Bacaan niat sholat sunnah, ininya gak usah ya. Ini gak usah, ini hanya muqaddimah pembukaan saja, gak usah. Yang penting niatnya, bahasa Arabnya kalian tulis. Apa tugasnya? Kalau tema itu insya Allah besok Bapak akan kasih ya. Kalau tema besok itu berarti hari Kamis. Hari Kamis itu tahfiz ya. Berarti kalau tahfiz kita Zoom, gak ada tugas ya. Berarti hari Jumat ya tugasnya ya. Kalau sholat rawatib Pak, kapan? Nanti ya Bapak akan kasih, tenang saja ya. Nanti akan Bapak kasih soal-soalnya ya. Apalagi kalau sudah bukunya datang, enak tuh Bapak ngasih soalnya ya. Oke, itu saja pembahasannya dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.